kalau digambarkan itu ya seperti itu wayang orang, namanya wayang orang. Jadi pertunjukan wayang yang digerakkan oleh orang. Kalau wayang kulit itu wayang digerakkan oleh kulit. Jadi kalau wayang kulit perbedaannya dengan wayang orang, itu wayang kulit itu diperagakan oleh satu orang, tapi kalau wayang orang beberapa macam tergantung casting. Jadi wayang orang itu yang memeragakan orang. Kalau cerita bisa macam-macam, bisa cerita judul yang pakem. Pakem itu istilahnya yang sudah tidak bisa digubah, itu seperti sejarah zaman nenek moyang kita. Kalau carangan itu karangan, carangan bisa dibikin sedemikian rupa asal tidak merubah sopan santun atau tontonan dari cerita itu. Cerita apa saja sih bisa. Kita membimbing anak cucu kita dengan tidak dipaksa, dia otomatis mengikuti jejak kamu. Contohnya, kalau kita lagi latihan, mas-mas tahu kan tadi mereka pada di belakang gitu, tanpa disuruh, malah kadang jangan di situ dekat gandul gitu, nanti dia ke situ lagi. Nah itu kan paling tidak dia tergugah dari darah daging kita, darah yang mengalir kita. Orang tuanya senang, orang tuanya merasa mari itu darah itu otomatis anaknya. Dan itu semua dari 7 generasi itu tanpa ada orang luar sama sekali. Itu ya anak, cucu, cicit dari anggota wayang orang Barat. Sendiri berjuang sejak tahun 1969. Itu saya berkewajiban untuk melestarikan wayang orang itu. Dan kemudian cara-cara itu banyak cara yang kami tempuh, antara lain karena wayang orang itu kesenian dari Jawa ya pada umumnya, tapi khususnya dari Jawa Tengah. Itu dengan berbahasa Jawa. Kami ingin wayang ini diminati oleh seluruh bangsa Indonesia yang bermacam-macam suku ini. Kami 1974 itu sudah banyak yang mencoba, dari pakar-pakar, dari para ahli-ahli, dari para seniman-senimannya, termasuk saya sendiri berusaha untuk dikenal oleh lain suku. Tapi ternyata sangat susah sekali. Karena kalau wayang pasti ada dalangnya. Bahasa dalang itu ada yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Itu kendalanya. Kemudian ada bahasa pesinden, tahu ya? Pesinden itu juga ada bahasa yang susah diterjemahkan. Karena itu bahasanya harusnya kan bisa, tapi ini sangat susah sekali. Kemudian kalau wayang itu per tokoh punya nada suara sesuai dengan nada gamelan itu sendiri. Kemudian ada tokoh yang halus, ada yang kasar, ini harus beda. Nah, setelah kami coba untuk dikenal oleh para teman-teman kita yang beda suku, itu jadinya lucu. Contoh, karakter wayang, kalau Dewi Subadra itu halus, namanya Luruh. Kalau ditanya sama suaminya Raden Arjuna, Adinda Subadra, pasti jawabnya aja harus ada apa kakang, jadinya kan lucu. Beda dengan drama. Kalau drama, istriku, ya ada apa Kanda, enak kan. Kalau wayang enggak, tidak boleh menghilangkan karakter
karakter dari tokoh itu sendiri. Nah, itu. Jadi sangat susah. Wayang ini ke luar negeri, ke Eropa, itu ibaratnya kayak Justin Bieber main di Senayan penontonnya. Apa iya Pak? Iya, saya sudah keliling ke Nederland, ke Perancis, ke Australia, minta tamu. Jadi di negara Belanda itu, kita kalau main di dalam gedung itu sampai pintunya dibuka karena orang pengen masuk nonton tapi udah penuh, tetap dibuka nonton dari luar. Itu wayang orang, tapi di negeri sendiri anak-anak muda kita nggak kenal. Ketika Sekar Budaya Nusantara membawa juga ya anggota-anggota krunya dari Barata nih, kan itu binaan Bu Nani ya, dibawa keliling dunia ke Eropa, ke Australia, sampai ke India. Apa yang karena saya redaksi majalah Bende milik Sekar Budaya Nusantara, jadi kan tanggapan orang saya paham. Tanggapan orang India misalnya, ini menarik, India punya wayang kan, itu kan cerita Mahabharata Ramayana dari India tuh kan. Ketika lihat bagaimana wayang itu menceritakan Ramayana Mahabharata dengan cara kita, dengan kayak wayang wong kita, wayang orang kita, mereka kagum. Loh, kok nggak begini lagi gitu. Ini sesuatu yang simbolik, filosofis, semuanya itu udah begitu luar biasa ya. Pakaiannya juga simbol, semuanya jalannya simbol, nyanyi adalah, dan sudah sudah beda lagi dengan cara orang India menampilkan cerita Ramayana Mahabharata dalam wayang mereka. Mereka kagum, tariannya begitu luar biasa ya kan. Orang-orang Eropa apalagi gitu. Ini luar biasa, hanya karena apa? Kurang diangkat terus-menerus gitu loh. Ya. Tidak hanya beberapa orang yang angkat. Jadi bukan kalah bersaing, kalah waktu tayangannya gitu. Kalau terus-menerus saja di satu gedung yang orang turis nanti akan dibawa ke situ misalnya kan. Barata itu malam Minggu, malam Sabtu kan. Dan Barata kalau menurut saya kualitasnya belum bisa dibandingkan dengan Kabuki misalnya. Ya. Karena mereka pembelajaran terus kan. Tapi kalau karya-karya Bu Nani, karena Bu Nani pemainnya bisa diambil dari mana-mana, dia punya duit kan. Lulusan isi semua gitu kan. Penari hebat-hebat. Kalau Barata kan turunan semua kan. Jadi hiburan aja. Kalau tayangan Bu Nani sudah bisa dikatakan sejajar dengan Kabuki. Hanya nggak punya gedung lagi gitu, nggak punya modal, ya. Karena sekali dia buat tayangan pementasan 150 juta, siapa yang bisa sponsor juga nggak mau, nggak menguntungkan. Dia hanya kalah bersaingnya tidak di kerap muncul tuh jarang gitu loh. Harusnya kerap muncul tuh ada yang biayain gitu loh. Nggak tahu ada nggak suatu hari begitu, karena ini luar biasa.